Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat 208 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 209. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أنه عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنه شديد العقاب زلزل للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 209, fa in jalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kamu tergelincir setelah datangnya keterangan kepadamu, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Fa in haraftum an tariqil haqq min ba'di ma ja'atkumul hujjatul wadhihah minal Qur'an was sunnah, maka apabila kamu menyimpang dari jalan yang hak setelah datang kepadamu hujah-hujah yang jelas
baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu annallaha azizun fi mulkihi la yafutu syai'un. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, tidak ada satupun yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita telah diberikan ilmu oleh Allah, telah diberikan pengetahuan oleh Allah baik Al-Quran ataupun Sunnah, kemudian dengan sengaja kita menyelisihinya, ketahuilah Allah itu Maha perkasa dan tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita pasti di bawah kekuasaan Allah. Hakimun fi amrihi wa nahyihi, dan Allah Maha bijaksana. Semua perintah-perintah Allah itu untuk kemaslahatan manusia di dunia bahkan nanti di yaumil qiyamah. Dan semua larang-larang Allah itu karena berbahaya bagi manusia di dunia bahkan nanti di yaumil qiyamah. Maka dilarang karena berbahaya, dan maka diperintahkan karena itu untuk kemaslahatan kita manusia. Yad'u kulla shay'in fi maudhihi al-munasib lahu. Yang dimaksud hakim, yang bijaksana adalah Allah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu itu sesuai dengan tempatnya masing-masing, adil. Dan tidak ada perintah Allah itu ada bentuk kezaliman, enggak ada. Dan tidak ada dalam syariat Allah itu ada bentuk kezaliman, enggak ada. Semuanya ada sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat, hal yang duruna illa ayatahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir menanti-nanti, menunggu-nunggu, illa ayyatihumullahu fi dhulal minal ghamam, kecuali menunggu azab Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikatnya dari naungan awan. Wa qudiyal amru, dan perkara mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang kufur kepada Allah, maka ditentukan bagi mereka, dipastikan bagi mereka azab Allah baik di dunia bahkan nanti di yaumil qiyamah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah kembali semua perkara. Semua perkara itu dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yantadhiru haula'il mu'anidul kafirun ba'da qiyamil adillah al-bayyinah. Tidaklah mereka orang-orang mu'anid, orang-orang yang menentang hukum Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, tidaklah mereka menunggu illa ayatuhumullahu azza jalla al-wasla'ik bihi subhanahu wa ta'ala, kecuali menunggu azab Allah yang akan Allah timpakan kepada mereka, dan itu sesuai dengan keadilan Allah. Kalau orang yang berbuat kufur tentunya dikasih azab. Orang yang berbuat keimanan, amal soleh tentunya akan mendapatkan nikmat. Fi dhulalin minas sahab yaumal qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah mereka orang-orang kafir tidaklah menunggu kecuali azab Allah baik di dunia bahkan nanti di yaumil qiyamah. Liyufassila bainahum bil qada' al-adil, untuk memberikan ketetapan yang adil bagi mereka. Nanti di hari kiamat keadilan yang seadil-adilnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, fala tutlamu nafsun say'a, tidak ada yang terdolimi hari itu, sekecil apapun akan diadili oleh Allah.
Kalau pengadilan di dunia ini kadang-kadang yang salah malah santai-santai, ya. Yang nggak salah malah dipenjara. Ya kan? Kalau pengadilan di dunia karena hakimnya butuh makan. Ya. Sehingga orang yang salah bisa benar, orang yang benar bisa salah. Karena hakimnya butuh makan. Tapi nanti hakim di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala enggak bisa disuap. Ya. Maka Allah berfirman, andai saja mereka orang kafir itu punya dunia dan seluruh isinya, ditambah dunia dan seluruh isinya, pasti akan digunakan untuk, ya, kalau bisa untuk menebus mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah enggak bisa disogok, Allah enggak bisa disuap. Ya, kita kerja mulai kecil sampai mati itu loh. Kan enggak mungkin punya harta bumi seisinya, kan enggak mungkin itu. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, andai saja mereka orang-orang kafir itu, ya, setelah melihat azab yang begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya, andai saja mereka punya dunia dan seluruh isinya, tambah dunia dan seluruh isinya, mereka enggak akan eman-eman itu untuk menebus azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita untuk nebus azab itu mudah, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, zakat ketika sudah sampai nisabnya, kemudian haji ketika sudah mampu. Kan gampang itu, ya. Diperintahkan untuk baca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Gak harus ongkos, ya, gak harus banyak biaya, gak harus banyak waktu. Tapi kita banyak yang lalai, ya. Waktunya zikir, gak zikir, ngerasanya orang, ya kan. Waktunya baca Al-Quran itu loh, menjatuhkan orang, menjelek-jelekan orang. Masya Allah, ya. Padahal semuanya itu ada hisabnya di yaumil qiyamah. Jadi kita ini untuk nebus azab Allah dengan hanya sebetulnya sangat ringan, ya, sangat ringan. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, infak, sedekah, baca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Kan enak itu kan. Padahal nanti kalau sudah nanti di yaumil qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu ketika melihat azab Allah yang begitu mengerikan, andai saja mereka punya dunia dan seluruh isinya, tambah dunia dan seluruh isinya, gak akan eman-eman diberikan kepada Allah untuk menebus azab mereka. Tapi Allah gak butuh itu semuanya. Maka senyambang Allah berikan umur kepada kita, senyambang Allah berikan kesempatan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya, ya. Allah tidak menuntut banyak kepada kita, cuman kita yang banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan agar kita mentauhidkan Allah, gak usah pakai jimat, gak usah pakai sikap, gak usah tumbal sesaji sandingan. Kita menganggap itu biasa, tradisi. Itu yang akan menyebabkan manusia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita nggak begitu takut masalah itu, ya. Ketika ada kabar kepada kita, Masya Allah kemarin ada seorang anak bunuh orang tuanya, dicincang-cincang, kita kaget kita. Wah, ada orang semacam itu. Tapi kalau ada kabar kemarin ada orang tumbal di, misalnya, di tempat sana, ya, kita kadang-kadang biasa. Mengapa? Karena kita belum paham betul masalah tauhid. Padahal dosanya melebihi segalanya. Orang yang berbuat segitu, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mungkin ampuni dosa syirik itu. Ketika mati dalam kesyirikannya, mati masih cekelan sejimatnya, mati cekelan sikapnya, nggak ada ampun itu. Kalau sudah iqamatul hujjah, langsung syarat neraka dan kekal di dalam, nggak akan mungkin bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Loh Pak Ustaz kok vonis? Itu firman Allah itu. Antum buka dalam Al-Qur'anul Karim,
Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, tempat kembalinya itu neraka. Allah haramkan dia untuk masuk surga. Kata Allah, Allah haramkan orang itu untuk masuk surga. Yang berfirman Allah loh. Ya, Allah langsung berfirman bahwasanya orang yang berbuat syirik semacam itu Allah haramkan dia untuk masuk surga. Tempat kembalinya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian kita nggak mau belajar masalah tauhid, ya, kita nggak mau belajar tentang akidah yang lurus, kita nggak mau belajar tentang ya kenabian yang lurus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita menganggap sepele jimat sikap itu, ya. Kalau misalnya pilihan petinggi, kalau kita mau jujur, rata-rata semuanya bawa jimat itu, ya. Yang duduk itu bawa sikap, bawa jimat, sampai mau buang hajat gak berani karena khawatir, ya, karena bawa sikapnya itu. Masya Allah. Padahal kita waktu sholat, ya, ngempet buang air kecil misalnya, langsung kita lari ke jeding, ya kan? Nggak mungkin diempet sampai miring kan, nggak mungkin itu. Langsung berangkat ke jeding. Tapi kalau bawa jimat pakai sikap, nggak berani buang hajat karena khawatir, ya, kena molo dengan jimatnya, dengan sikapnya. Itulah kesyirikan. Dan itu di masyarakat kita masih umum semacam ini, ya. Bahkan pernah, ya, ada seorang seorang yang mau tugas ke Papua, ya. Saudara ngomong, Ustaz, alhamdulillah kemarin dapat sikap. Untuk apa? Ya katanya ditembak nggak mempan, meleset macam-macam. Masya Allah, ya. Itu syirik itu. Loh, ini yang kasih ini bukan orang sembarangan loh. Bukan hanya seorang ustadz, malah melebihi ustadz. Itulah, ya, perlu difahamkan ilmu yang lurus yang benar. Siapa orang yang memegang ilmu yang lurus yang benar, dan siapa yang sok dianggap alim padahal mereka bukan orang alim, ya. Dianggap berilmu, cuman mereka bukan yang berilmu. Mana mungkin orang berilmu mengajarkan syirik? Kan nggak mungkin. Mengajarkan tauhid. Padahal Nabi kita Muhammad SAW memberantas syirik itu seakar-akarnya, sedetail mungkin, ya. Demikian. Kelanjutan ayat, Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Katakan, tanyakan kepada mereka Muhammad, orang-orang Bani Israel, berapa banyak telah kami berikan kepada mereka ayat-ayat yang jelas. Wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat itu datang, dikasih nikmat hidayah, ya, dia mau malah meninggalkan hidayah itu. Kata Allah, fa innallaha syadidul iqab. Maka sesungguhnya Allah maha keras adabnya. Sal ayyuhar rasul Bani Israel al-mu'anidina laka. Tanyakan kepada mereka, kata mereka orang-orang Bani Israel, ya Rasul, yang mereka menentang dakwah engkau, ya. Allah perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, tanyakan kepada mereka orang Bani Israel yang mereka menentang dakwah engkau Muhammad SAW. Kam a'tainahum min ayatin wadihah fi kutubihim tahdihim ilal haq. Berapa banyak telah kami berikan kepada mereka ayat-ayat yang jelas di dalam kitab mereka, yang mana kitab ini menunjukkan kepada mereka kebenaran, tetapi fakafaru biha kulliha, mereka mengkufuri ayat itu seluruhnya. Wa aradu anha, dan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Wa harrafuha an mawadhiha, bahkan mereka membolak-balikkan ayat itu, ya. Jadi Allah telah tegaskan mereka orang-orang Yahudi, mereka itu telah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan Allah utus nabi-nabi dari kalangan mereka.
Allah berikan kitab kepada mereka, ya, tetapi justru mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, berpaling dari agama Allah, bahkan membolak-balikkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam orang-orang ahli kitab ada yang praktek semacam itu, maka pasti dalam orang muslim ada yang berbuat semacam itu. Ya. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'una man kana qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in. Kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian dari orang-orang Yahudi wa Nasrani. Kalau Yahudi ini orangnya pinter tapi nggak mau praktek, punya ilmu nggak mau praktek. Kalau Nasrani semangat ibadahnya tinggi cuma nggak punya ilmu. Dan kita kaum muslimin akan mengikuti mereka. Semangat ibadahnya tinggi nggak punya ilmu seperti orang Nasrani. Atau ilmunya tinggi tapi nggak mau praktek, membolak-balikkan ayat-ayat Allah dari apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Allah, ya. Sehingga kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka dilaknat karena kebiasaan mereka membolak-balikkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kadang-kadang orang yang dalam berilmu ini pun juga membolak-balikkan ayat Allah, ya. Bolehnya mengucapkan selamat Natal bawa firman Allah, ya, ataupun bawa hadis Nabi. Seluruh ulama kita loh, gak ada satupun yang khilaf dalam hal ini, ya. Ulama salaf kita dahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'in, a'immatul mustahidin, gak ada khilaf, ya. Mengucapkan Natal itu kekufuran. Mengapa? Karena Natal itu selamat lahirnya anak Allah, ya kan? Lah prinsip kita itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya sering kita katakan ayat ini hampir seluruh kaum muslimin hafal itu, tapi enggak paham, ya, dianggap biasa. Makanya kita harus merujuk pada ulama kita dahulu itu. Mengapa? Mereka itu a'lam, aslam, wa ahkam. Ulama kita dari kalangan sahabat, para tabi'in, tabi'in itu mereka a'lam, orang yang paling ngerti tentang agama Islam ini. Aslam, orang yang paling selamat. Ahkam, orang yang paling bisa mengambil hukum. Makanya kita dituntut harus bisa, ya, seorang ustadz harus bisa baca kitab gundul, harus bisa. Karena mengapa? Ulama-ulama itu kita dulu itu nulisnya dengan bahasa Arab, nggak pakai sakal lagi. Bahkan kalau kita lihat tulisan Imam Ahmad asli itu nggak pakai titik, ya, ta, ba, sa, nggak ada pakai titik itu, ya. Kalau sekarang kan ta pakai titik 2 di atas, sa ada titik atas di 3, ya kan? Kalau waktu Imam Ahmad, belum imam sebelumnya lah, ya, waktu Imam Ahmad nulisnya set, nggak ada titiknya. Masya Allah, kok bisa baca? Saya juga terheran-heran, nggak ada titiknya tapi bisa baca, ya. Kita sekarang sudah ada sakalannya itu loh, kadang-kadang nggak bisa baca. Ya, artinya apa? Jauh sekali ilmu kita dengan ulama kita dahulu, sangat jauh itu. Mereka jim, ha, ho sama, ya, nggak ada titiknya itu, tapi mereka bisa baca. Nah, kalau kita kan ada titiknya bawah, jim, ada titiknya atas, ho, nggak ada titiknya, hak, kan gitu kan? Ulama kita dulu nggak pakai titik itu, ya, langsung set. Dan tulisannya nggak ada yang bagus, elek, karena ya cepetan itu. Karena pulpennya bukan pulpen sekarang ini, ya, sebenarnya terus jalan terus. Kalau dulu ditulis, tulis kan gitu kan? Tapi masya Allah, ulama-ulama kita luar biasa, ya. Termasuk Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu punya kitab Majmu' Fatawa, ini sekian, ya, hampir 2 meter itu. Bagaimana cara nulisnya itu, ya. Imam Nawawi kita punya kitab Al-Majmu', ya, Al-Majmu', Syarhul Muhadzab pun juga sama, luar biasa itu, ya. Mungkin sekarang lebih dari 10 juta itu harganya. Satu kitab, belum beberapa kitab. Kita yang heran bagaimana cara mereka nulis,
Ya, kita pulpen yang terus jalan itu nulisnya hanya sedikit sudah dianggap ustadz sudah, ya kan? Ulama kita dulu itu ya ditulis tulis. Dan itu sampai meteran tulisannya, tebalnya itu loh, meteran. Bagaimana cara nulisnya? Kita mau baca saja, masya Allah luar biasa. Ya, jadi kalau kita dibandingkan para ulama kita itu nggak ada apa-apanya kita ini. Maka benar ketika harus merujuk kepada mereka, mereka orang yang paling selamat, mereka orang yang paling ngerti tentang agama Islam ini, dan mereka orang yang bisa mengambil hukum dalam syariat Islam ini. Zuzina lilladzina kafarul hayatud dunya, kehidupan dunia ditampakkan atas mereka orang-orang kafir indah di depan mata mereka. Jadi kehidupan dunia dijadikan sangat indah di hadapan mata mereka orang-orang kafir. Wa yasharuna minal ladzina amanu, dan mereka ya menghina atas orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang yang beriman dan bertakwa mereka di atas mereka orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Husnal ladzina jahadu wahdaniyatallahi al hayatud dunya wa ma fiha minas sahawat al muladdat. Dijadikan indah atas orang-orang yang kufur akan keesaan Allah kehidupan dunia ini. Wa ma fiya minas sahawat, ya, dan apa yang ada di dalam dunia dari sahwat dijadikan indah. Ya. Jadi kalau sudah bisa bermaksiat kepada Allah dianggap modern. Ya. Misalnya wanita buka-bukaan aurat ketika keluar rumah dianggap modern. Wanita berhias seperti golean, sampai seperti golean itu. Karena diwas coklat, pipinya buat merah, macam-macam. Ya, itu dianggap modern. Ya. Mestinya kalau di rumah berhias untuk suaminya, untuk kalau keluar mau untuk siapa? Ya. Suaminya itu yang masya Allah luar biasa itu. Ya, yang paling ikhlas untuk kebaikan istrinya, ya kan? Apapun dilakukan untuk membahagiakan istrinya, ya kan? Tapi kadang-kadang istri nggak bisa syukur kepada kebaikan suami. Kalau di rumah kelumprut, nggak pernah mandi, rembes. Kalau keluar mau ke pasar itu, sak jam dandan nggak mari-mari. Ya, kepada suaminya kalau ngomong kuasa, digetak-getak. Ya, kepada penjual tempe itu loh, ngomongnya kalem, halus. Ya, tumbas gangsal Pak. Angsal memboten, kepada suaminya masalah digetak-getak. Ya, kadang-kadang semacam itu. Kita kurang bersyukur dengan kebaikan suami kita atau kebaikan istri kita. Demikian pula suami, kadang-kadang kalau dengan nelpon orang, masya Allah, ya gini-gini, lembut, ngomongnya itu santun. Kalau diajak istrinya digetak langsung. Aja melu-melu. Ada yang dekat langsung digetak, takutan itu. Mestinya mereka itu orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ngajak kepada kita untuk masuk surga Allah. Ya, kadang-kadang dengan anaknya digetak-getak, kasar. Dengan istrinya juga kasar. Padahal dengan ya misalnya punya pembeli, punya kolega, santunnya luar biasa. Ini salah jamaah rahmat. Ya. Kita kepada keluarga, kepada istri harus santun, ya, harus lunak, harus sayang, harus lembut. Pada anak-anak juga demikian. Sebaliknya seorang istri kepada suami harus demikian, ya. Jangan nuntut untuk yang baik-baik, tapi dia nggak mau memberikan yang baik, ya. Harus seimbang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang istri itu punya hak sepadan dengan kewajiban dia kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kelanjutan ayat,
Wa hum yastahzi'una bil mu'minin, dan mereka orang-orang kafir menghina, merendahkan atas mereka orang-orang yang beriman. Ya, mungkin karena sandalnya kurang baik, yang kafir sandalnya bagus. Mungkin rumahnya kurang bagus, mereka orang kafir rumahnya baik. Ya, mungkin mobilnya, ya, mogok-mogok karena nggak ada untuk membeli mobil yang baik. Ya, orang-orang kafir menghina. Dalam masalah dunia, memang orang kafir itu diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, apa tujuannya? Untuk memperberat adab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kadang-kadang kafir anaknya sehat-sehat, pinter-pinter lagi, ya, anaknya sehat-sehat, pinter-pinter, hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya mewah. Yang Muslim, yang taat ibadah, kadang-kadang anaknya kadang-kadang juga sakit-sakitan, nggak pati pinter lagi. Itu ujian untuk meningkatkan derajat kita nanti di yaumil qiyamah. Ya, yang kita inginkan tuh ya anak-anak kita pinter-pinter, sehat-sehat, rumah juga nggak jelek, mobil juga nggak jelek, semuanya baik. Ya kan gitu kan? Dan nanti ketika yaumil qiyamah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wasiat Umar bin Khattab ini penting. Kata Umar, man arada dunya fali bil ilmi, wa man arada al akhirah fali bil ilmi, wa man aradahuma fali bil ilmi. Orang yang mau sukses dunia wajib punya ilmu dunia. Ya, antum nggak punya ilmu dagang bangkrut nanti. Ya, seorang ustadz nggak tahu tentang ya apa itu tentang pembuatan jembatan, suruh buat jembatan ambrol nanti. Ya. Tapi kalau seorang insinyur nggak tahu agama, suruh jelaskan agama, diutak-atik seorang insinyur nanti. Ya rusak. Rusaknya ajaran Islam ini karena orang yang bukan ahli dalam agama berbicara masalah agama. Ya. Atau mungkin orang yang sebetulnya ahli dia cuman kalah dengan dunia. Pak, Saman kalau bisa ngomong gini 1 miliar. Saman kalau bisa ngomong gini 2 miliar. Mestinya dia ngerti. Cuman karena 2 miliar, 1 miliar nyimpang dia. Ya. Dan barang siapa yang ingin sukses nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah, dia harus punya ilmu tentang agama. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain yang benar, bagaimana bermuamalah dengan keluarga yang benar, bagaimana ibadah haji, umroh dan ibadah yang lain, itu semuanya diatur dalam agama. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, dia harus punya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya. Jadi kita dianggap berdosa kalau kita nggak mau belajar agama, dosa itu. Ya. Kemudian wa haula'il ladzina yakhshawna rabbahum fawqa jamil kufar yaumal qiyamah. Padahal mereka orang yang beriman dan bertakwa. Mereka nanti akan di atas mereka orang-orang kafir di yaumil qiyamah. Haitsu yudkhiluhumullahu a'la darajatil jannah wa yunzilul kafirina asfa darajatin nar. Di mana Allah akan masukkan mereka orang yang beriman dan bertakwa di tingkat derajat surga yang paling tinggi. Adapun orang-orang kafir akan dimasukkan ya ke dalam neraka yang terbawah. Jadi kalau surga itu ya di atas, sedangkan neraka itu di bawah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda ya bahwasanya Allah bentangkan sirat, ya Allah bentangkan jembatan yang akan dilalui setiap manusia di punggung neraka jahanam. Ya, jadi apa itu jembatan kita nanti lewat itu kalau jatuh langsung masuk neraka. Artinya neraka di bawah, adapun surga di atas. Ya, dan surga neraka itu sudah ada, hari ini sudah ada itu. Ya,
tinggal ngenteni penghuninya. Jadi surga neraka itu sudah ada hari ini. Ya, sudah ada. Ya, Allah telah berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan, berarti sudah ada untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun neraka ada uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Namanya disiapkan berarti itu sudah ada. Ya. Pernah suatu hari ketika Nabi kita Muhammad SAW berjalan-jalan dengan beberapa sahabat, tiba-tiba terdengar gemuruh yang luar biasa kerasnya. Semuanya kaget, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, apakah kalian tahu apa suara gemuruh tadi? Mereka semua mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kata Nabi, itu ada batu yang dilemparkan dari atas neraka baru sampai dasarnya ketika selama 70 tahun. Ya. Dalam lafaz yang lain 700.000 tahun, ya. Jadi batu yang dilemparkan dari atas sampai bawah masih butuh 70 tahun. Sedalam apa, ya, neraka itu, ya. Jadi begitu dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan satu ayat. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu awal kali adalah mereka umat yang satu. Semuanya mentauhidkan Allah. Fabasallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Kemudian setelah manusia itu kufur, berbuat syirik, maka Allah utus para nabi-nabinya mubasysyirin wa mundhirin untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang iman dan mentauhidkan Allah, wa mundhirin dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa anzalamul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fih. Demikian pula Allah turunkan bersama mereka para rasul-rasul itu Alkitab, ya, kitab yang berisi kebenaran untuk menghakimi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan. Wa mahtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dan tidak berselisih dalam kebenaran, ya, yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, agama Islam, illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka baghyan bainahum, karena, ya, kedengkian yang ada pada mereka. Fadallahu alladzina amanu, maka Allah berikan petunjuk atas orang-orang yang beriman, limah talafu fihi, dari apa yang mereka perselisihan, minal haq bidnihi, ya, dari kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Dari firman Allah ini dijelaskan kepada kita bahwasanya umat-umat terdahulu itu mereka semuanya mentauhidkan Allah. Ya. Mereka walaupun berbuat maksiat tidak sampai berbuat syirik. Tapi setelah banyak manusia yang berbuat syirik, maka Allah utus Rasul yang pertama, yakni Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga kata Adam nanti di yaumil qiyamah, ketika anak cucunya minta syafaat kepada Adam, kata Adam, ya, idhabu ila Nuh fa innahu awwala rasulin ba'asalu fil ardi. Berangkatlah kepada Nuh, karena dia adalah rasul yang pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh para rasul itu dakwahnya dakwah tauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul agar mereka berdakwah, sembahlah hanya kepada Allah
dan jauhi semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Bahkan Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah seorang rasul pun aku utus sebelum engkau Muhammad, kecuali pasti aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya aku Allah. Maka fa'buduni, sembahlah hanya kepadaku. Jadi tauhid, terus tauhid. Ya, bahkan Nabi ketika mengutus Mu'adz ibni Jabal ke zaman, kata Nabi, fa innaka satati qaum ahlil kitab, fal yakun awwala ma tad'uhu ilaihim syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'adz, engkau akan berdakwah kepada mereka orang ahlil kitab, maka pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersyahadat tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali hanya Allah. Aku ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah tauhid itu yang utama. Karena kita banyak ibadah, kalau tauhidnya rusak enggak ada faedahnya itu. Ya. Allah Taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika walal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau Muhammad, dan juga telah aku wahyukan kepada para rasul sebelum engkau Muhammad, apabila engkau berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahmu aku hapus. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau akan menjadi orang yang merugi. Mengapa? Semua ibadahnya, kebaikannya enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mudah-mudahan bagi kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu, wawasan ilmu bagi kita semuanya. Ya, pentingnya kita belajar, belajar, terutama belajar masalah tauhid supaya kita lurus tauhid kita. Ya, kita juga harus belajar masalah syirik supaya kita paham apa itu syirik, sehingga kita bisa selamat dari buruknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika meninggal dunia ada jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.